Di tempat persembunyiannya, si pemburu mengambil racun dan memasang di anak panahnya. Esok harinya, Artemis dan si pemburu menyiapkan strategi untuk melawan Diablos. Dan Artemis diajarkan si pemburu dengan pedang unik yang berkekuatan api, yang sering digunakan para pemburu untuk melawan monster. Waktunya pun tiba, mereka mengalihkan perhatian Diablos dengan melemparkan sebuah gentong. Dan mereka pun segera berlari. Setelah itu, Diablos pun langsung mengejar mereka. Si pemburu pun akhirnya mengumpankan dirinya. Dan saat itu pun si pemburu langsung menembakkan racun anak panahnya tepat menusuk mata si Diablos. Monster tersebut akhirnya kehilangan fokus. Artemis langsung menyerang dengan artileri dan RPG-nya. Namun di luar dugaan, ternyata monster tersebut tetap hidup. Dan si pemburu pun dengan cepat menusukkan pedang tepat di atas kepala si Diablos. Namun ia harus terlempar. Kini bagian Artemis yang beraksi. Dengan menembakkan kabel ke arah Diablos, ia berlari dan lompat tepat di atas kepala Diablos. Dan dengan segera ia menusukkan pedangnya. Sampai akhirnya monster tersebut bisa dikalahkan. Setelah itu, Artemis langsung memeriksa keadaan si pemburu. Ia pun bergegas melanjutkan perjalanannya untuk mendekati menara langit. Di sini si pemburu digusur menggunakan tandu darurat dari kulit Diablos. Dalam perjalanannya, mereka diterpa badai pasir. Dan karena cuaca tidak memungkinkan, Artemis akhirnya berkemah dan segera memberikan infus pada si pemburu. Esok harinya, badai pun berhenti, si pemburu akhirnya sadar. Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah oasis di mana banyak sekali monster Apseros sejenis herbivora hidup di sana. Artemis dan si pemburu beristirahat di sana untuk mencari makan. Malam pun tiba, ketika mereka sedang beristirahat, terlihat sebuah monster besar terbang di atas mereka. Makhluk tersebut bernama Rathalos. Dan tak lama, semburan api dari Rathalos menerjang para Apseros, menyebabkan monster-monster tersebut ketakutan dan berlari ke arah Artemis. Tak lama, kepala suku admiral dari kelompok pemburu datang untuk menyelamatkan Artemis. Dan si pemburu ditolong oleh rekannya yang berlari ke arah jurang. Sampai suasana aman, Artemis diajak ke sebuah tempat persembunyian dari kelompok pemburu tersebut. Terlihat sebuah koki si monster kucing sekutu mereka. Di sini kepala suku mengatakan, dulunya peradaban kuno membangun menara langit dengan tujuan untuk melakukan perjalanan antara dua dunia. Namun saat gerbang tersebut terbuka, malah menyebabkan bencana bagi mereka dan menimbulkan banyak kematian bagi peradaban pertama. Dan misi dari kelompok pemburu tersebut adalah menyelidiki menara langit supaya bencana tersebut tidak terulang kembali, dan berencana untuk membunuh seekor monster naga bersayap bernama Rathalos, penjaga dari sebuah menara tersebut, yang mereka tahu mustahil untuk dibunuh. Namun melihat petunjuk dari bukunya, kelemahan dari Rathalos adalah menyerangnya sebelum ia menyemburkan api. Dan di sini Artemis setuju untuk bekerja sama membunuh Rathalos agar dia bisa kembali pulang ke dunianya. Lanjut cerita, esok harinya Artemis berangkat dengan kepala suku dan juga anggotanya. Singkat cerita, mereka sampai di menara. Dalam keadaan gelap dan cuaca sedang hujan, terlihat di sini portal untuk melintasi dunia terbuka namun belum stabil. Tak lama Rathalos pun datang menyemburkan api, menyebabkan sebagian dari kelompok pemburu mati. Mereka pun melakukan perlawanan dan bertarung melawan Rathalos. Dan dengan segera Artemis menebaskan pedangnya sebelum Rathalos menyemburkan api. Namun karena kuat, di sini Artemis terlempar. Karena Rathalos menyemburkan api padanya, ia pun bergegas melompat ke sebuah jurang. Dan ternyata Artemis jatuh ke portal menyebabkan ia kembali ke dunianya. Terlihat di sini para militer sudah berada di sana dan segera menyelamatkan Artemis dan membawanya ke pesawat.
Namun sesuatu hal tidak terduga terjadi. Di sini karena portalnya tidak menutup sempurna, akhirnya Rathalos masuk ke dunia nyata. Dan menyerang pesawat tim militer termasuk semua kendaraannya. Artemis di sini selamat dan memutuskan untuk melawan Rathalos sendirian. Dengan menembakkan kabel dan berbekal belati pemburu, ia melawan Rathalos. Dan dengan serangan terakhir, ia menembakkan suar tepat ke dalam mulut Rathalos yang akan menyemburkan api. Seketika, ledakan tersebut menghancurkan tepat di tenggorokannya. Artemis pun di sini yakin monster tersebut sudah mati. Namun ternyata Rathalos hidup kembali dan langsung menyerang Artemis. Di saat yang tepat, si pemburu datang melalui portal dan menembakkan panah peledaknya 2 kali. Tepat masuk ke dalam tenggorokan Rathalos yang terluka, menyebabkan ledakan besar di perutnya sampai akhirnya monster naga tersebut benar-benar mati. Artemis pun senang dan berterima kasih pada si pemburu. Saat itu pun kepala suku datang dan mengatakan bahwa pertempuran akan dimulai kembali. Terlihat sosok monster naga lain muncul di atas menara langit. Monster tersebut bernama Gore-Magala, yang siap masuk ke dunia nyata melewati portal yang masih terbuka. Artemis di sini memutuskan untuk kembali ke dunia baru dengan misi membunuh Gore-Magala dan menghancurkan menaranya. Artemis, kepala suku, si pemburu, dan si kucing bernama Paliko melakukan perlawanan pada Gore-Magala. Terlihat seseorang berjubah hitam sedang mengamati mereka dari atas menara. Entah siapa orang tersebut, yang jelas ini menjadi teka-teki mungkin untuk di film selanjutnya. Sampai di sini cerita pun selesai. Oke, cukup sekian alur cerita dari film Monster Hunter. Mudah-mudahan kalian terhibur. Akhir kata saya ucapkan terima kasih and see you in the next video. Bye.